Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum, Say. Waalaikumsalam. Iya teh, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Zai. Kamu lagi di mana ini? Oh, saya lagi di sekolah teh. Barusan aja selesai pelajaran. Ini ada sedikit tugas sih teh. Aku lagi ngerjain di studionya Mugaro. Oh, oke. Gini loh, Zai. Tante ini kan lagi bingung ya. Kan anak tante ini sudah kelas 6 dan udah mau lulus. Jadi bingung gitu loh, Zai, mau sekolah di mana. Wih, nggak kerasa ya teh. Terus tante pengen sekolah yang kayak gimana? Yang bagus dong tentunya, Zai. Yang bisa bikin pinter, terampil, dan berakhlak karimah dong. Satu lagi ya, yang murah dong. Oh, sekolah di Mugaro aja teh, biar kayak aku. Bercanda kamu ini. Sekolahmu itu pasti mahal kan? Oke ah, tante pilih yang murah tapi bagus aja deh. Loh, kok tante tahu kalau sekolahku mahal? Ya tahu lah, Zai. Orang sosmednya aktif, banyak kegiatannya, banyak prestasinya, full day lagi. Pokoknya kesimpulannya tante ya, sekolahmu itu mahal. Ya Allah teh, padahal sekolahku tuh murah banget loh teh, nggak mahal. Wes tala teh, dijamin semua kalangan pasti bisa masuk. Oh gitu ya, Say. Biasanya sekolah yang bagus kayak sekolahmu itu mahal loh. Loh, emang teh, sekolah yang mahal itu banyak, tapi yang terbaik hanya Mugaro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu wa nastaghfiruh ala umur dina waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khatamul anbiya wal mursalin. La haula wala quwata illa billah. Senantiasa puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Limpahan rahmat, nikmat serta hidayah masih beserta kita semua. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabarakallah fi sya'afati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa keberkahan akan melimpah kepada kita semua karena kita suka bersolawat kepada Nabiullah Muhammad. Yang sangat saya hormati seluruh yang ada dan hadir di sini, ada anak-anakku semua, ada dewan guru, serta ada penjaga yang di depan itu juga hadir, cuma tugasnya berbeda dan lebih kepada al-malaikatul muqarrabin yang sekarang sedang menyaksikan dan mencatat amal kebaikan kita di bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya mohon izin untuk duduk sebentar ya. Oke, bismillah. Kita awali warming up dulu. Bismillah. Semoga saya kenal dengan anak-anak yang dulu pernah menghampiri di hati saya.
Oke, saya tes dulu. Karena semuanya di sini ikan lele, maka saya nggak perlu bertele-tele. Oke ya. Sana ikan lele semua, sepakat? Oke. Nggak ada yang bandeng. Lele semua, laki-laki semua soalnya ya. Oke, saya mau tanya. Jawab dengan jujur, angkat tangan. Siapa yang hari ini puasa Ramadan? 1, 2. Yang tidak puasa? Oh, alhamdulillah. Berarti yang di hati saya sudah mulai melupakan aku nih. Sedih. Sedih banget. Aku dilupakan. Betul, ini sedih banget aku. Ini namanya sakit tak berdarah ya ini. Di sini ada enggak aku yang kenal ya? Oke, ini warming up-nya. 1 itu tadi. Yang kedua, nanti karena saya harus selesai jam 5, ya kita ambil kesepakatan dulu. Karena saya harus selesai jam 5 itu capek loh. Mek domblong gini tok, dengarkan itu capek. Saking capeknya nanti sampai ada yang pensil itu patah, pulpen retak, ya buku jadi pesawat, atau paling nggak sobek-sobek bukunya, ya. Untuk itu saya ambil kesepakatan. Karena saya dikasih waktu, maka saya bebas menentukan. Paham? Sepakat? 1. Sepakat? 1. Yang mulai bosen boleh tidur, tidak boleh mengganggu temennya. Sepakat? Oke ya. 1. Boleh tidur, tidak boleh ganggu temannya. Oke. Sepakat? 1. Hanya 2 saja. Yang kedua, ya. Yang kedua, silahkan ngomong, bentuknya hanya zikir dalam hati. Jangan ngomong dengan teman. Kalau 2 hal ini tidak dilakukan, mohon izin Bapak Guru dan Ibu Guru, mohon izin, saya yang akan duduk dan yang gantikan yang ngomong itu tadi, yang ngomong dengan mulut. 1, yang mengganggu temannya. Sepakat? Oke, saya akan dengarkan kamu yang depan, dan nanti kalau ada tanda terima kasih dari sekolah, saya serahkan kepada yang gantikan saya. Keren itu tambahan. Sepakat? Oke. Terima kasih sebelumnya. Itu yang biasa saya lakukan. Karena apa anak-anak sekalian? Karena Ramadan itu bulan mulia, bulannya orang ibadah. Mohon maaf, jangankan kalian yang masih baru balik kemarin sore, ya kan? Hampir di sini 95% balik. Yang sudah tua-tua saja, yang sudah tua nih, umur 30 ke atas, 25 ke atas, di bulan Ramadan ini nggak mau kayak gini. Di bulan Ramadan ini nggak ada yang mau ibadah lebih. Maka kalian mau datang ke sini, entah dipaksa dan terpaksa, tetap aja terbaik. Yang sekarang merasa terpaksa ke sini, ya, kamu yang merasa terpaksa atau dipaksa datang ke sini oleh orang tua atau guru, atau oleh karena kepingin dapat nilai, itu terpaksa namanya. Maka rubahlah sedikit dengan kata-kata
Astaghfirullah. Insya Allah selesai urusanmu dengan Allah. Tinggal urusan kamu dengan diri kamu sendiri. Oke, selesai ya. Terima kasih. Yang saya ulangi, pertanyaan saya pertama tadi, saya kehilangan orang yang ada di hati saya, yang saya cintai. Ya. Karena apa? Ketika saya tanya, siapa yang hari ini puasa Ramadan, semuanya angkat tangan. Semuanya angkat tangan. Padahal dulu orang-orang yang saya cintai, saya sayangi, saya ajarkan, nak tolong Pak Dul ini pesen, kalau nanti kamu ditanya oleh orang luar, di luar SD Muhammadiyah atau siapapun, mulai dari sini pencerahan bersemi dari SD Muhammadiyah. Apa itu? Ketika kamu ditanyai, nak, awamu gak puasa Ramadan, kamu gak puasa ya? Jawab, tidak, saya tidak puasa. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Harus dengan tegas, jelas, ya, saya tidak puasa. Ada yang masih ingat? Jelas? Terusannya gimana? Hah? Loh. Tidak, saya tidak puasa, tapi saya siam Ramadan. Loh, kenapa harus siam? Nah, inilah di Muhammadiyah. Meskipun banyak orang Muhammadiyah yang masih ketinggalan, nggak apa-apa. Yang ketinggalan berarti belum menjangkau. Tapi kalau mau menjangkau pasti mau, nggak mau ketinggalan, pasti mau terdepan, tajdid terus. Halo? Halo? Terima kasih yang masih menatapkan matanya ke saya, mengarahkan wajahnya ke saya. Insya Allah malaikat muqarrabin akan mencatatkan dengan kebaikan. Loh, benar itu nak. Kalau kamu melihat wajah saya tidak malu-malu melihat wajah kamu. Kalau maaf, ini contoh, ini bagus banget, keren. Sudah mulai capek, tertidur, sip. Gak apa-apa nak, daripada ganggu. Gak apa-apa itu. Sudah sepakat. Ya, oke. Kenapa kita pakai bahasa siam? Karena siam mengambil istilah kata yang menjadi istilah yang ada di Al-Qur'an. Siam. Tapi kalau puasa, literasinya itu pakai kata-kata dari kamus bahasa Sangskreta. Sangskreta itu kitabnya siapa? Kitabnya Hindu Buddha. Kalau nggak percaya silahkan literasinya dibuka. Loh, Pak Dul, berarti kita salah selama ini? Ya, tapi kaprah. Salah tapi lumrah. Itu Indonesia, salahnya di situ. Maaf ya, Dek, saya ingatkan, kalau kamu nggak bisa merubah sampai mulai dari ini sampai seterusnya, biar Allah yang merubah. Pak Dul ini hanya menyampaikan. Jangankan Pak Dul, Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran dimusuh, apalagi saya yang nggak ada apa-apanya kayak gini, ganteng ya kagak, bening apalagi, kan gitu ya, keren ndaklah sama sekali ya. Nabi Muhammad yang sangat keren, dijamin surga, omongannya sangat luar biasa sampai sekarang dipakai, masih dimusuh, apalagi saya. Oke ya, Pak Dul tuh hanya mengajak kalian mau alhamdulillah berarti urusan dengan Allah, tidak mau urusannya dengan diri kalian sendiri. Oke ya. Kenapa harus memakai kata siam? Kita kembali ke Al-Qur'an. Kita dekatkan diri dengan Al-Qur'an. Contoh. Siapa ya? Ngateng. Pak Dul dibantu ke depan. Ya. Oke. Nggak mungkin saya bilang, hei cantik kamu ke depan. Ya. Oke.
Pak Dul tanya, rukun Islam ada berapa? 5. Sebutkan. Tahu. Satu nggak tahu. 2. Tahu juga. 3. Tahu semuanya. Nggak tahu semuanya. Tahu. Alhamdulillah. Nggak apa-apa. Jujur jauh lebih baik. Karena bukan nggak tahu kan sebenarnya, lupa. Karena apa? Sudah dipelajari kan ya? Sudah, tapi lupa. Nggak apa-apa. Kadang-kadang saya juga sering lupa. Jangan pernah malu dengan lupa. Tapi malulah dengan malas. Oke. Rukun Islam ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 siyam, 5 haji. Oke ya, silakan duduk. Terima kasih. Barakallah. Perhatikan. Nah, tak pelajari literasi. Ini Muhammadiyah, ini MKCH ini juga. Dulu sebelum kemerdekaan, kata-kata syahadat itu tidak dipakai. Rukun Islam ada 5. 1 persaksian. Loh, kon. Ya Allah, ya Rahman. Dulu itu syahadat ada persaksian. Yang masuk Islam harus disaksikan oleh gubernmen yang berurusan dengan agama. Kata agama Islam masih di bawah Belanda. Namanya persaksian, sama seperti orang Nasrani, Katolik, Protestan yang baru masuk Katolik atau Protes, namanya persaksian. 2, dulu setelah kemerdekaan, bahkan sebelum kemerdekaan, tidak ada orang tua kita, nenek kalian, mbah kalian kenal yang namanya sholat. Hampir nggak ada, tapi namanya sembahyang. Paham ya? Akhirnya dirubah sama Bung Hatta dan Hos Cokro Aminoto menjadi sholat. Mereka berjibaku, dimusuhi oleh Kemenak waktu itu, Kementerian Agama. Ngapa lu perubah sembahyang podo ae? Bung Hatta putra Muhammadiyah itu dengan gigih mengatakan beda antara sholat dengan sembahyang. Hindu sembahyang, Buddha sembahyang. Nah, apakah kita pakai kata sembahyang? Yang artinya sembahyang itu sembahyang, nyembah nenek moyang. Literasi, kalau nggak percaya silakan dibuka literasinya. Akhirnya oleh para alim dirubah sedikit, sembahyang itu nyembah yang maha kuasa. Wah, dirubah, tapi hasilnya nggak berubah. Akhirnya alhamdulillah sekitar tahun 95-97 disahkanlah sembahyang dihapus menjadi sholat. Akhirnya rukun Islam berubah menjadi sholat. Sekarang ada yang ngomong sembahyang? Tidak ada kan generasi kalian? Semuanya pakai sholat. Oke, sudah mulai ada yang nggak sepakat. Ke depan. Daripada tidur apa ganggu? Oh, silakan ke depan. Gantiin saya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah saya punya penggantinya. Ngomong apa, Pak? Nggak tahu, kamu ngomong apa? Loh, ini Pak mau tak gantiin nih, Pak. Tadi Kamu ngomong. Mas sepakat tadi? Enggak, ini Pak yang marah-marah Mahir, Pak. Bukan aku, Pak. Oke. Bisa dipahami? Oke, silakan duduk. Pak, izinkan aja. Oke, siap. Oke ya, nggak apa-apa, it's okay. Tambah seneng saya dibantu ngomong di sini, itu ya. Jadi istilah sembahyang diganti sholat, tinggal satu tok yang belum, yaitu puasa.
Puasa di Hindu ada yang namanya puasa nyepi. Bener apa enggak? Mereka gak berani ngomong siam nyepi, gak berani. Yang kedua, di agama Buddha ada yang nama puasa Malesti. Loh. Di agama Katolik ada anak puasa apa? Puasa apa di Katolik? Puasa Pasca. Sebelum Pasca ada puasa. Loh. Mosok kita sama dengan mereka? Sepakat? Sepakat sama atau tidak? Oke ya. Untuk itu saya mengusahakan merubah dari kalian semua. Kalau ada ustadz tingkat tinggi sekalipun masih ngomong puasa, semoga senantiasa dan secepatnya Allah merubahnya. Nggih? Karena ustadz pun juga sama. Saya dulu juga sama. Masih pakai puasa. Tapi setelah saya faham dan dikasih kefahaman oleh Allah, saya ganti pakai siam. Sulit merupakan. Susah banget karena sudah terbiasa. Wis biasa, awakmu gak poso ah. Hei, kamu gak puasa Ramadan, wis biasa. Tapi biasa kalau salah diteruskan sama seperti sembahyang itu. Kalau kalian teruskan, maka mohon maaf, tidak ada perubahan kebaikan. Kasihan nenek moyang kita. Ya. Oke, ini yang pertama. Bagaimana saya mencoba mengapresiasikan MKCH, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Warga Muhammadiyah, itu ada di poin tajdid. Warga Muhammadiyah itu harus selalu dan terbiasa untuk tajdid, berkemajuan. Kalau nggak berkemajuan, kalau pancet aja, tenang aja, nggak warga Muhammadiyah. Oke ya, paham ya? Tak ulangi kalau gitu. Siapa yang hari ini puasa Ramadan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alhamdulillah. Yang ngangkat tangan ternyata yang tidak konsentrasi. Yang maaf, mulai dihantui kelelahan. Jangan kemalasan. Insya Allah kamu nggak malas. Oke, terima kasih. Sudah mulai baik. Alhamdulillah. Senantiasa keberkahan, kemanfaatan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kalian semua. Oke ya. Sekali lagi, siapa yang hari ini puasa Ramadan? Oke, terima kasih. Meskipun masih ada yang ya gayanya anak SD kelas 5 kelas 6. Pak Dul Salim. Kelas 5 kelas 6 itu gayanya gitu, Pak Dul Salim. Kasih dong. Ya, ternyata di SMP juga masih ada. Nggak apa-apa, itu lucu, itu keren, itu masih ada. Berarti masih menunjukkan jiwa mudanya. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Senantiasa nanti bisa dapat oleh-oleh. Nanti dibilangi orang tua kalian, bila perlu ngomong sama bapak kalian, ibu kalian, Bu, Pak, ya, Bunda, Papa, Mama, Abi, Umi, aku nggak puasa besok. Bisa? Bisa ya? Coba lakukan. Seperti muridnya Pak Dul lakukan kelas 5 sekarang. Kelas 5 sekarang kemarin ngomong ke orang tuanya, diajari siapa kamu? Ada yang namanya Alia, Malika, Abella, Isnu, Rafif, Davi. Itu orang tuanya komplain ke Pak Dul, ke saya. Pak Dul, anak saya diajarin apa di sekolah kemarin sebelum Ramadan? Loh, diajarin apa? Ngapunten, diajari apa sayang? Kata anak saya, menurut Pak Dul, Ramadan tahun ini jangan puasa. Apa alasannya? Woi, ibu ngamuk. Yang komplain ternyata rata-rata semua wanita. Dari kelima 6 itu adalah wanita. Ibunya semua. Ternyata ibu itu paling sayang sama kita. Bener apa enggak?
bapak itu sayang aku sih cilik gede ngono. Bapak itu gaya tok gitu ya. Aku gede ngono. Oke ya. Ibunya ngomong ke situ, tak bilang mohon maaf Bunda. Iya, saya mengakui saya yang mengajarkan untuk tidak puasa Ramadan ini. Apa alasannya Pak Dul? Anak-anak saya ajarkan siam Ramadan. Apalagi nih Pak Dul? Ada yang dua aja yang jawab itu, yang lain terima kasih telah dicerahkan Pak Dul. Yang tiga apalagi itu Pak Dul? Siam itu. Tak bilang siam berasal dari kata dan istilah Al-Quran. Oke. Yang tahu perintah siam dalam Al-Quran ayat surat keberapa? Diri ya maju siap. Terima kasih. Saya ngaku lali. Oke, sebutkan nama kelas. Andika kelas 7. Oke, jawabannya Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. 183 sampai 186. Hafal? Hafal yang 183. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah. Artinya hafal? Hafal. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba diwajibkanlah ala atas kum kalian siam puasa siamu puasa kama sebagaimana kutiba diwajibkan alaikumusyamu kama kutiba alal atas orang-orang yang dari sebelum kalian berpuasa agar kalian bertakwa. Terima kasih. Guys, tepuk tangan. Alhamdulillah. Dari sekian banyak ini, kenapa kalau berjamaah? Dari sekian banyak ini, satu saja yang bisa oleh Allah dianggap bisa semua. Sama seperti sholat jamaah. Loh, ini enaknya. Andai kata semuanya bisa, terus hanya satu yang bisa melakukan, maka dianggap semuanya bisa melakukan. Al-Baqarah 183 sampai 186. Tinggal ngulangi tok. Ya. Di situ kata-kata siam masih ditafsirkan adalah puasa. Harusnya diwajibkan kepada kamu adalah siam. Paham ya? Pakai kata-kata Al-Qur'an. Nah, di antaranya kalian kita ini disuruh siam, oke, adalah supaya la'alakum takun. Nak, ngapunten nak, terima kasih. Yang sudah tidur nggak ganggu temennya, terima kasih ya. Oke, nggak apa-apa. Daripada tidur ganggu temennya. Karena apa? Karena saya pakai kesepakatan seperti ini. Dulu Pak Yai saya, meskipun buta. Halo, Pak Yai saya dulu waktu mondok itu buta, nggak bisa lihat lebih dari 2 meter, segini sudah nggak lihat. Jadi kalau ada muridnya tidur, muridnya mainan di belakang, nggak akan pernah tahu. Tapi qadarullah, beliau punya kelebihan, meskipun nggak bisa lihat, kalau ada muridnya tidur ataupun nggak memperhatikan, pasti dia tahu. Dengan apa? Pasti pandangannya akan terus seperti ini. Yang lain akan kerepotan. Dan sampai anak yang tidur itu terbangun sendiri.
Itu Pak Yai saya. Namanya Pak Yai itu luar biasa. Hujan deras nggak kehujanan. Yo bener ini, ada muridnya. Ada muridnya, yaitu namanya Pak Ali Rohim ini. Mate. Gak apa-apa. Istirahat. Ini istirahat. Ada iklan dulu. Jadi Pak Yai saya itu luar biasa seperti itu. Orangnya bungkuk, tapi kealimannya luar biasa. Untuk itu saya juga akan meniru beliau meskipun nggak sama ilmunya. Karena apa? Mencari ilmu harus dengan kesadaran. Satu, sadar. Kedua, kesenangan. Yang terakhir itu adalah dengan keridhoan. Kalau ridho, kamu akan dapat ilmu. Gak ridho, silahkan bermalas-malas. Loh, enak kan? Saya kalau ngajar, mohon maaf, ada murid saya di sini yang saya kehilangan hati ini hari ini karena siamnya sudah lupa. Kalau murid saya, kalau ada yang tidur pernah saya bangunkan dulu di SD, saya suruh biarkan, silakan tidur nak. Pak Dul capek mikir matematika. Oh ya, waktunya Pak Dul. Silakan tidur sebentar, nanti bangun lagi. Bangun. Kalau Pak Dul sudah bercerita, sudah nerangkan, bangun sendiri kan, temannya yang lain berisik pada ketawa. Oke ya. Maka yang masih terjaga masih berapa kepala? Alhamdulillah yang paling banyak sebelah sini yang masih bertahan kepalanya. Berarti hati kalian luar biasa tangguh. Temen, nggak apa-apa nak. Jangan paksakan tangguh. Kalau nggak tangguh, kalau rapuh saja nggak apa-apa. Kalau rapuh saja, jangan sok tangguh. Nggak apik, nggak baik. Asik aja dengan Pak Dul. Asik, ya. Oke, silakan. Yang rapuh silakan merapuh seperti kayu yang lapuk. Yang kuat, yang tangguh, terima kasih. Insya Allah ketangguhan kalian dirahmati oleh Allah. Pasti itu wis ya. Oke. Karena warga Muhammadiyah itu harus punya sifat tajdid, maka harus berubah. Yang ketiga, tadi saya tanya ke Pak Ali. Pak Ali, apakah anak SMP sudah diajari pelajaran atau materi atau bab tentang MKCH? Jawabannya ternyata belum. Belum diajarkan materi MKCH di hari-hari biasa, tapi khusus Ramadan kalian semua didatangkan untuk belajar, minimal tahu MKCH. Ini luar biasa bagi saya dan berat banget. Materi MKCH, mohon maaf, harusnya MKCH itu diberikan untuk proses kaderisasi di tingkat laki-laki, Pak. Tingkat ini, Pak. Nah, ini tingkat. Bismillah. Di tingkat kepengurusan IPM ke atas. Guru-guru dan karyawan. Bentar, Pak. Oke. Guru-guru dan karyawan itu yang harus diajari MKCH. Bukan kelasnya sampean semua. Makanya saya itu langsung berpikir bagaimana kalian bisa mengenal MKCH tanpa harus menghafalkan yang banyak tadi ya. Seret banyak. Nggak perlu. Perlunya apa? Langsung diaplikasikan, diterapkan, amalkan. Kalau kalian bisa mengamalkan, maka kalian nanti, mohon maaf, Pak Ali kalah nanti, Pak Nur juga kalah dengan kalian, atau bahkan dengan saya. Kalau bisa mengamalkan MKCH, matan, keyakinan dan cita-cita hidup warga Muhammadiyah, itu pondasi banget. Yang sekarang banyak warga ya yang punya kartu tanda anggota Muhammadiyah yang tidak tahu, jangankan hafal, tidak tahu
Saya yakin di sini yang hadir di sini ini, saya yakin orang tuanya tidak semuanya warga Muhammad. Benar. Namun orang tua kalian faham tentang Muhammadiyah, khususnya di bidang pendidik, maka kalian dikirim ke sini. Kalau nggak ke sini, mungkin kalian di sekolah yang lain nggak terpilih. Sekolah ini sekolah terpilih, karena di luar banyak sekolah, tapi dipilih di sini. Oke ya. Untuk itu kalian harus maka dari itu dari awal saya mengatakan yang tidak tangguh, yang rapuh silahkan, yang tangguh terima kasih, karena materi ini berat banget. Materi ini bukan materi biasa, ini istimewa. Kalau tidak istimewa, kalau kalian nggak istimewa, nggak kuat nerima materi ini ya. Kalau nggak percaya, saling tes. Pak Arif tanya kepada saya, MKCH ya 5 saja, saya nggak hafal. Nanti jangan tanya ke saya, Pak apa MKCH, sebutkan butuh MKCH, monggo silakan. Ini 5 macam ya, bukan 5 butir lagi, 5 macam, masih umum ya. Sebutkan 5 macam MKCH. Jawaban saya kayak seperti rukun Islam ada berapa, nggak tahu semua ya, karena ada 12 macam MKCH. Saya nggak hafal, satu aja nggak hafal loh. Saya nggak hafal, meskipun mohon maaf literasi saya sudah saya bawa ya. Ini literasi saya waktu saya di IMM. Ada yang tahu IMM? Alhamdulillah ada 110% yang bisa. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tahun 93 ini, cetakan 91, saya 93 dapat ini pedoman wajib yang harus saya bawa kemana-mana. MKCH ini kitabnya, ini literasinya, itu saya nggak hafal, karena mohon maaf kalau ada yang seperti saya senantiasa diperbaiki, masih banyak kurangnya. Yang melebihi saya terima kasih. Apa itu? Saya orangnya tidak suka menghafal, tapi lebih suka mengamalkan ya. Sekali lagi, saya orangnya tidak suka menghafal karena hafalannya jelek, IQ-nya rendah, maka saya suka mengamalkan. Tapi kalau ada yang lebih baik daripada saya, yo hafal, yo mengamalkan, luar biasa, berarti melebihi saya. Oke ya, itu yang saya harapkan. Ada yang lebih daripada saya. Kalau mau yang paling rendah seperti saya nggak apa-apa deh, nggak hafal tapi mengamalkan. Yang poin terpenting dari MKCH adalah satu, warga Muhammadiyah itu harus menjunjung tinggi dan mengamalkan syariat Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah serta masyarakat sekelilingnya. Loh, ini MKCH Muhammadiyah yang paling saya ingat itu. Jadi orang Muhammadiyah ini kan bukan warga Muhammadiyah semua. Siapa yang orang tuanya Muhammadiyah? Orang tuanya Muhammadiyah 1, 2, 3. Loh, orang tuanya Muhammadiyah kok rapuh yo sini caca. Wah, gak keren belas.
Oh, warga Muhammadiyah tak jedit gitu loh, pembaharu. 1, 2, 3. Ada lagi. Oh, 4. Oh, ini saya kenal. Ada lagi 5, 6. Oh, ikut lek warga Muhammadiyah aja rapuh. Di sini gede pisan, rapuh pisan. Kok siap dibeleh ta itu? Iya, siap disembelih ta? Terima kasih, mohon maaf ya kadang ya. Pak Dul, mohon maaf. Oke. Jadi kalian yang tidak warga Muhammadiyah harus kenal dengan Muhammadiyah biar kalian tidak benci. Ada yang benci dengan Muhammadiyah? Hah? Ada? Kalau ada, saya yang minta maaf. Saya sebagai warga Muhammadiyah minta maaf. Mungkin Muhammadiyah itu dibenci karena orangnya Muhammadiyah yang nggak menampilkan Muhammadiyah. Kan Muhammadiyah terkenal dengan orangnya itu biasanya apa ini, angkuh. Bener nggak? Nggak suka senyum. Orang Muhammadiyah nggak ramah gitu ya. Padahal nggak seperti itu. Berarti orang Muhammadiyah itu tidak mengamalkan MKCCH, tidak mengamalkan namanya Al-Quran, As-Sunnah, serta disesuaikan dengan sekelilingnya. Oke, yang kalian tahu secara umum biasanya, mohon maaf karena kalian ini masih umum, ada yang umum juga, mengenal Muhammadiyah itu rata-rata sesuai survei itu mengatakan apa perbedaan Muhammadiyah sama yang lain. Kalau Muhammadiyah nggak pakai tahlilan, ya. Muhammadiyah nggak pakai kunut, ya. Muhammadiyah itu kalau sholat id di lapangan, ya. Atau lagi Muhammadiyah itu apa? Sekolahan. Ya bener gak? Kedua, Muhammadiyah itu apa? Rumah sakit. Ya. Ya itu yang dikali orang umum mengenalnya Muhammadiyah itu kalau nggak sekolahan, rumah sakit. Nah, saya kenalkan ke kalian semua, mohon maaf ya. Mohon maaf kepada yang kalian masih tangguh, terima kasih, tapi tolong Pak Dul dibantu jangan berisik yang masih tangguh ya, karena nanti mengurangi ketangguhan kalian kalau berisik. Eman kalau mau berisik silakan ke depan, ganti Pak Dul, tambah suaranya terdengar lebih jelas nanti, lebih hebat. Oke ya, terima kasih. Kalau kalian tidak mengenal Muhammad dengan baik, maka Pak Dul salah satunya yang minta maaf. Mungkin saya sebagai orang Muhammadiyah ini tidak mengenalkan Muhammadiyah dengan baik, dengan benar di lingkungannya Pak Dul. Ya, saya minta maaf. Mungkin ketika jadi guru, Pak Dul cukup terkenal pemarah, ngamuan, ya. Sehingga wah gak enak sekolah Muhammadiyah, gurunya ngamuan, gurunya pemarah, ya gak enak. Saya minta maaf. Seharusnya kalau kalian tahu semua guru ini yang kalian anggap kejam itu, itulah guru yang paling sayang sama kalian. Loh bener ini, semakin kejam guru, tanda kutip ya, semakin kejam guru maka semakin siap. Mohon maaf mengganggu Pak Dul, mohon izin sebentar anak-anak. Bagi petugas takmir yang sudah ditunjuk untuk pembagian takjil, kami persilahkan untuk melaksanakan tugas. Begitu juga bagi pengurus IPM yang sudah ditunjuk untuk membagi takjil, kami persilahkan meninggalkan. Doanya Nabi Muhammad ketika dihina, diludahi
oleh orang-orang kafir, yaitu Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ada yang masih ingat arek miwa? Arek miwa? Anak miwa mana? Loh, ini katanya ada yang kenal. Oke, terima kasih. Saya ada anak yang mima angkat tangan. Oh, Sar, siapa Sar ini Sar? Apa doanya tadi Sar? Ulangi Sar. Lupa Pak. Hah? Lupa Pak. Lupa. Tinggi kamu daripada saya Sar lo. Masa tambah ilmunya gak tambah tinggi. Oke, silakan duduk Sar. Gak apa-apa. Ada yang hafal selain miwa? Oke, tahu saya ulangi lagi. Saya kasih tip kepada kalian supaya MKCH-nya masuk, karena kalian ini paling sering mengalami apa ini, dibully, dijak guyon tapi ini menyakiti. Nggak perlu membalas dengan apapun kecuali dengan doa. Seperti Nabi Muhammad ketika disakiti membalasnya dengan doa, yaitu Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Apa hebatnya? Nanti biar Allah yang memberi petunjuk, biar Allah yang memperbaiki, bukan Allah yang membalas. Allah itu nggak punya rasa dendam. Allah itu maha pengasih penyayang. Kita aja yang punya rasa dendam. Ya, jadi kalau kalian disakiti, dibully, dihina, jangan membalas kecuali dengan doa. Tapi kalau sudah berlebihan sampai pegang kepala lebih dari 3 kali, bahkan cenderung membahayakan, jangan lupa langsung aja pakai ikan terbang. Paham? Tapi kalau membahayakan, paham? Tapi bukan dengan teman, tapi dengan orang yang tidak dikenal. Kalau dengan teman, jangan sekali-kali menggunakan ikan terbang dan seterusnya. Paham? Kalau memakai ikan terbang dan seterusnya, urusannya nanti dengan sekolah. Tapi kalau dengan orang yang tidak dikenal, kalau membahayakan, jangan ragu-ragu menggunakan ikan terbang. Karena kamu laki-laki. Sekarang banyak laki-laki yang cemen. Apa itu? Tawuran, cemen. Apa itu? Bukan laki-laki itu binatang. Ya, laki-laki yang sok gaya, ya, sok gaya, mau dilihat orang, itu cemen. Laki-laki itu diam saja, tenang seperti air, teduh seperti udara. Tapi ketika dibutuhkan untuk menghancurkan, angin bisa menjadi taufan, bisa menjadi, ya, air pun bisa menjadi air bah, tsunami. Paham ya? Nah, dia orang itu tenang aja seperti air, teduh seperti udara. Oke ya, saya ajarkan itu. Itulah MKCH. Apa itu? Sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu, mohon maaf, Nabi Muhammad itu kalau yang dihina dirinya, alah Muhammad bodoh. Ya, Muhammad itu bodoh. Min Muhammad jahilun jiddan, kata Abu Jahal. Nabi Muhammad itu orang bodohnya sangat bodoh. Nabi Muhammad hanya tersenyum lalu komat kamit mulutnya. Komat kami itu hanya berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangankan dihina,
diludahi berkali-kali sampai kena wajahnya, dep, diambil ludahnya, set, siap. Kok cepet rek? Takut sawe mau. Diambil ludahnya, didoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Lewat lagi, dibawa di samping rumah orang itu, pas jendela itu diludahi lagi, kena lagi wajahnya lagi, dibasuh lagi, didoakan lagi, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Besok lagi disengaja Nabi Muhammad lewat lagi, diludahi lagi, kena baju sorbannya Nabi, diambil, didoakan lagi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Besok liwat lagi, kok nggak ada yang ngeludahi. Nabi Muhammad ngomong alhamdulillah. Sampai pas hari yang ketujuh, kok tidak ada yang ngeludahi lagi. Nabi Muhammad tanya pada sahabat, wahai sahabat, si fulan itu kemana? Loh, kenapa Nabi? Gak apa-apa, kok gak pernah lihat saya? Oh, tetangga saya fulan itu sedang sakit Nabi. Hah? Sakit? Deh. Pulang dari sholat, waktu itu sholat asar, Nabi Muhammad biasanya tidak pulang, nunggu, biasanya ngomong-ngomong sama sahabat, nunggu sampai maghrib. Nabi Muhammad pulang dulu, mampir ke rumah sahabat itu, diketok pintunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang kedua kali orang ini tahu suaranya siapa ya? Kok pernah dengar sambil di dalam selimut. Yang ketiga kali, Assalamualaikum. Orang ini yakin, yakin aku, ini Muhammad ini. Waduh, saya pasti didampret, saya pasti dimarahin sama Muhammad ini, karena saya sudah, waduh gimana ini, waduh, gak tak buka ini. Muhammad orang yang sangat mulia, dimuliakan oleh umatnya, tak buka ini pasti saya yang salah ini. Waduh gimana ini? Udah saya buka aja, saya berani. Dibuka, betul. Nabi Muhammad, apa kata orang itu? Mahada ta'mal fi hadal baiti ya Muhammad. Apa yang kamu lakukan di rumah saya Muhammad? Maksudnya ini, lapo kon rene Muhammad, oh cocok seneni aku, gak wani aku Muhammad sama kamu. Ini loh pengecut itu. Sifat orang pengecut, orang fasik, munafik ya kayak gini ya. Berani melakukan, gak berani tanggung. Bahkan bila perlu nuduh temannya, oh iku duduk aku, iku lo. Ayo awak mau sing maju, aku gak. Hati-hati itu. Seperti Nabi Muhammad bilang, saya mendengar kalau kamu sedang sakit, mana aku obati. Ya Allah, ya Rahman, yang meludahi 3 kali, kena wajah 2 kali, kena surbannya sekali, sakit didatangi Muhammad, malah sini tak obati. Bener Muhammad ini, jangan-jangan nanti saya disihir, nanti saya disantet, nanti saya ditelu. Aduh, gimana ini? Wes gak mungkin, Nabi Muhammad pasti nggak jelek. Muhammad orangnya baik kok. Wes gak apa-apa wes. Iya Muhammad, kamu sakit apa? Saya sudah 3 hari ini kena panas dingin. Lalu dijamah jidatnya Nabi Muhammad, berdoa. Yang doa yang terkenal, apa doanya? Kalau menjenguk orang sakit doanya gimana? Allahumma robban nasi isfi
antas safi la sifa'a ila sifa'uka. Nah, alhamdulillah banyak yang hafal. Ya. Yang paling pendek itu Allahumma robban nasi idhab, ya ada idhab, ya ba'sya isfi antas safi dan seterusnya. Itu didoakan seperti itu, langsung panas dinginnya menurun seger. Itu Nabi Muhammad, doanya sangat mustajabah. Kalau Pak Dul enggak, kalau Pak Dul ini berusaha mustajabah. Maka dari itu kalau saya dizolimi, kita sudah sepakat, terus ternyata nggak disepakati kesepakatannya, asik mainan, ya sudah, Pak Dul hanya bisa mendoakan saja. Nah. Mohon maaf, doa Pak Dul untuk kalian bertiga ya, karena mainan, tak doakan saja. Oke ya, hanya berdoa saja, gak apa-apa. Siapa saya harus didengarkan omongannya? Wong orang tua kalian aja ngomong gak didengarkan kok, apalagi omongan saya. Saya gak pernah ngasih makan kamu, gak pernah ngasih minum kamu, gak pernah ngomong nyawiin kamu. Ya, kalau anak saya marah, nggak ngereken omongan saya biarkan, saya doakan dari jauh. Anak saya sendiri nggak pernah saya marahi, kecuali kalau berani sama ibunya. Anak laki-laki saya pernah sampai matanya bengkak 10 hari karena saya kepret tok, karena berani sama ibunya. Bentak ibunya, ibu wah ya ibu kok kono makanan gitu. Ada saya kelas 5 SD, wah kepret, ngomong apa? Iki lho Pak, ibu lho Pak, gak masak, ya apa iki? Tas merah. Ibunya yang nangis. Itu kalau saya, kok sama kalian bukan anak saya, nggak pernah ngasih makan jenengan, nggak ngasih minum jenengan. Kalau kamu nggak mau ngereka rumah saya, nggak apa-apa. Terima kasih. Mau kesini tak lo, kamu bagus Susan. MKCH sudah bagus banget Susan. Ya, oke. Terakhir anak-anak sekalian, karena pelajaran MKCH, saya hanya bisa berwasiat kepada sampean semua, anak-anakku semua yang mampir di SMP Muhammadiyah 3 Waru ini, kita saling mendoakan supaya kita nanti kalau sudah besar kelak ya bisa menampilkan atau menunjukkan kalau kita betul-betul Muhammadiyah. Apa itu Muhammadiyah? Menjadi pengikutnya Nabi Muhammad. Kalau kita menjadi pengikutnya Nabi Muhammad, maka nanti di akhirat pasti dapat syafaat. Nanti di akhirat yang terdepan, di depan kita adalah Nabi Muhammad, dan kita di belakangnya insya Allah selamat. Kalau nanti kalian besar tidak Muhammadiyah, Pak Dul, saya dan semuanya tidak berani menjamin apa-apa kalau kalian tidak dapat syafaat. Karena hanya pengikut Nabi Muhammad, anak orang Muhammadiyah yang bisa mendapat Nabi Muhammad. Tidak harus menjadi warga Muhammadiyah, tapi kalau kalian Muhammadiyah, insya Allah nanti akan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Demikian yang biasa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf kepada anak-anak yang saya tunjuk, yang merasa saya dolimi, saya sakiti karena malu. Saya minta maaf. Tidak ada niat untuk memalukan sampean semua, menyakiti bahkan tidak ada, hanya memberi pembelajaran. Dan kepada anak-anak yang sudah membantu saya dengan ke depan bisa hafal Al-Baqarah ayat 83 sampai 86, terima kasih. Senantiasa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya, billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.